itulah sekali lagi bahwa sunatullah, orang itu akan mengikuti yang namanya gagasan baru, ya, tawaran baru. Ya, sama juga sekarang. Jadi kalau kita mau pakai, misalnya kita konteks pelajar, mahasiswa, maka penting kita menawarkan misalnya apa ide ketika kita menemukan eh, karya ilmiah tertentu, ya. Atau kalau kita misalnya bergerak membangun sekolah, ya penting sekolah kita ada narasinya. Misalnya sekolah ini narasinya mencetak generasi Qurani misalnya, ya. Atau misalnya kita membuat pergerakan tentang lingkungan, ya, cinta alam misalnya, itu adalah narasi-narasi. Nah, ini sunatullah. Artinya apa? Gunakanlah narasi ini untuk memulai suatu proyek kebaikan. Ya. Begitu pula misalnya ketika kita berdagang. Ya. Dari dulu kita melihat bahwa kebutuhan manusia ya makan dan minum. Ya, tapi sekarang kita bisa melihat ya masing-masing makanan dan minuman itu punya narasi tersendiri. Ya, ada yang membawa narasi misalnya kesehatan, ada yang membawa narasi kalau kalian meminum minuman tertentu ini akan menjadi kuat misalnya, sehat. Ya, ini contoh bagaimana menggunakan narasi. Nah, makanya sama juga ya ketika produk itu orang cenderung menyukai sesuatu yang baru. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, ketika beliau sampai ke Madinah, beliau menawarkan gagasan tentang konsep kehidupan yang baru. Ya, sehingga orang-orang yang ada di Madinah itu yang selama ini misalnya mereka suku Aus dan Khazraj itu saling berseteru, bertengkar. Maka Rasulullah menawarkan apa narasinya? Narasi tentang persatuan. Ya, Rasulullah mempersaudarakan. Kemudian Rasulullah narasi persatuannya itu misalnya mempersaudarakan antara kaum muhajirin, orang yang berhijrah, dengan kaum ansor yang ada di Madinah. Ya, ini narasi yang luar biasa. Ya, belum pernah kemudian dalam sejarah umat manusia uh, dipimpin oleh seorang rasul, seorang nabi yang semua atau seluruh dari masyarakatnya itu berdamai. Ya. Kemudian kalau kita melihat umat-umat yang terdahulu, maka mereka masing-masing memiliki narasi. Ada yang memiliki narasi tujuan hidup yang menyimpang. Nah, jadi memang tujuan hidupnya untuk merusak, ya seperti dijelaskan di surah Muhammad ayat 12, ya. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah memberikan pada orang beriman untuk beramal soleh, ya, di dalamnya terdapat surga yang mengalir sungai-sungai. Kemudian wallazina kafaru, dan ada pun orang-orang beriman yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka ini bersenang-senang, ya, wa ya'kuluna, dan mereka juga makan kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan ternak. Wan naru maswalahum, dan ada pun neraka menjadi tempat kembali bagi mereka. Nah, di surah Muhammad ayat 12 ini itu menjelaskan tentang bagaimana orang kafir. Konsep, ya, narasi kehidupan mereka itu memang adalah hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk ulang maur, berfoya-foya, ya. Sebagaimana tadi mereka makan dan minum sebagaimana hewan. Maka jangan kita heran kalau ada orang yang kemudian misalnya membuat konten, ya, yang isinya kalau kita lihat nggak ada faedahnya sebenarnya, ya. Ya hanya kemudian istilahnya sesuatu yang membuat sesuatu yang aneh-aneh, ya. Padahal kita dalam Islam, ya, kalau kita makan harus punya adab-adab, baca basmalah. Makanan yang dimakan juga ya harus kemudian jelas kehalalannya. Nah, ini sekali lagi tujuan hidup yang menyimpang ketika hanya untuk bersenang-senang. Ya, makanya kita lihat media sosial hari ini kita menyaksikan sebagian besar hanya menampilkan eh, foto misalnya tadi, ya, bagaimana tampilannya. Tapi jangan sampai kita terjebak, ya hanya kemudian sibuk menampilkan, tapi kita tidak menikmati dari makanan itu. Kemudian yang kedua, contoh lagi misalnya adalah tujuan hidup yang merusak. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 12 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl." Kalau mereka kemudian eh, di muka bumi ini liyufsida fiha, untuk merusak, wa yuhlikal harsa wan nasl, dan untuk menghancurkan keturunan dan juga
al-hars, kebun-kebun dan juga keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini contoh bagaimana kemarin tujuan hidup yang merusak. Sehingga narasinya itu adalah tadi misalnya pergaulan bebas. Ini kan merusak keturunan. Yang orang tidak mengetahui lagi bergaul sana sini tanpa memperhatikan syariat agama. Ya. Maka sekali lagi ini pelajarannya bahwa setiap pergerakan, setiap masyarakat, ya, setiap bahkan kita katakan orang yang ingin melakukan tadi transformasi sosial, maka membutuhkan yang namanya narasi. Ya. Apa yang kita tawarkan? Jadi ketika kita misalnya membuat lembaga pendidikan, apa narasi yang kita tawarkan? Ya, apakah sedar kita sama dengan yang lainnya? Ya, maka disinilah setiap sesuatu itu butuh yang namanya narasi. Nah, ini yang pertama, sunatullah yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita ingin mengubah, ya, misalnya kita ingin mengubah masyarakat. Ini pelajaran dari kisah-kisah dalam sejarah, khususnya kisah-kisah Al-Quran. Bahwa kalau kita ingin mengubah suatu masyarakat, bangsa, ya, atau yang lebih besar daripada itu, atau mungkin yang lebih kecil, keluarga, ya, maka sunnatullahnya adalah taghyir adzati, yaitu mengubah dimulai dari diri pribadi, diri sendiri. Ya, jadi kalau kita mengatakan, saya ini misalnya melihat kondisi lingkungan saya, ya seperti Rasulullah SAW ketika melihat kondisi masyarakatnya jahiliyah, maka apa sunnatullah yang berlaku? Apakah Rasulullah SAW langsung membangun misalnya negara? Ya. Ataukah Rasulullah SAW misalnya membangun kelompok yang besar, ya sehingga kemudian menjadi raja? Ya, jawabannya tidak. Rasulullah memulai dari mengubah diri sendiri, kemudian mengubah pribadi dari generasi. Ya, maka ini sunnatullahnya di surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan mengubah di kaumin, suatu kaum, hatta sampai yughayyiru, mereka mengubah ma bi anfusihim, apa-apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Nah, ini di surah Ar-Ra'd ayat 11, sunnatullah yang sangat penting untuk kita ketahui bahwa perubahan itu tidak uh, melulu misalnya kita mengatakan kita harus mengubah pemimpinnya misalnya satu wilayah. Nah, sekali lagi sunnatullahnya adalah mengubah dari pribadi-pribadi. Kita mengubah dari secara personal. Dari pribadi itulah nanti berubah membesar menjadi keluarga. Dari setiap keluarga kemudian berubah ya menjadi keluarga yang soleh. Akhirnya kemudian berubahlah masyarakat itu. Jadi perubahan itu dimulai dari bawah. Meskipun ada juga perubahan yang mulai dari atas. Tetapi sunnatullahnya dimulainya dari bawah. Ya, dimulai dari mengubah pribadi. Jadi kalau kita yang mengubah, misalnya kampung kita, bagaimana kampung kita ini bisa maju? Maka tentu yang harus berubah itu dulu adalah dari bawah, dari pribadi-pribadi. Kalau pribadi-pribadi tadi ini berubah, insya Allah akan lahir juga misalnya pemimpin uh, uh, yang soleh misalnya, pemimpin yang mencintai masyarakatnya. Nah, ini sunnatullah yang kedua. Maka ini mengingatkan kita bahwa uh, pendidikan itu adalah jalur perubahan yang paling efektif. Ya. Makanya kita lihat bangsa-bangsa yang hari ini kita lihat sebagai bangsa yang maju, ya, maka mereka memulainya dari pendidikan, dimulai dari mengubah pribadi. Makanya kalau seseorang itu, ya konteks ukuran secara personal, untuk mengubah seseorang itu ya jalannya yang paling terbaik, ya dengan belajar, dengan pendidikan. Makanya kenapa kemudian surah ya yang pertama turun, wahyu yang pertama turun adalah Al-Alaq. Dan apa isi surah Al-Alaq itu adalah Iqra, bacalah. Ya. Kenapa dimulai dari membaca? Kenapa bukan kemudian diperintahkan untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat? Tapi perintah agama kita yang pertama itu adalah membaca. Kenapa? Karena dari membaca itulah seseorang berubah pola pikirnya, mindsetnya berubah. Ketika mindsetnya berubah, maka otomatis tindakannya juga akan ikut berubah. Ya, makanya jangan heran. Ada orang kita lihat, kenapa dia ya lakukan seperti ini? Susah mengubah. Misalnya, kenapa tidak ada motivasi dalam belajar? Misalnya, kalau misalnya mahasiswa, ya salah satu rahasianya, rumusnya adalah karena pola pikirnya belum berubah.
Kalau orang yang berpola pikir bahwa belajar itu di malam ujian, maka meskipun kita mengatakan ayo belajar, ya nggak bisa karena dia berpikir bahwa ya belajar itu kalau mau ujian, malam ujian. Ya. Tapi kalau mindsetnya belajar itu adalah setiap hari, ya bukan kemudian mengambil waktu yang mepet, maka pasti dia akan berubah juga. Tapi kalau mindsetnya memang tadi sudah keliru, ya ini akan berdampak pada tindakan. Maka sekali lagi, kalau kita yang mengubah dari secara personal, pribadi seseorang, yang diubah itu pertama adalah mengubah paradigma, mengubah cara berpikirnya, mengubah mindsetnya. Ya, makanya kita lihat juga surah, ya ayat-ayat yang turun di periode Makkiyah, ketika Rasulullah SAW berdakwah masih periode Makkiyah, yang kita sebut sebagai ayat Makkiyah, itu banyak bicara tentang konsep-konsep, ya konsep tentang ilmu, konsep tentang alam semesta, konsep tentang kehidupan, hari akhir, konsep tentang akidah tentunya. Ya, misalnya ya, ada ayat yang mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Nah, ini ayat yang awal-awal turun, dia pendekatannya adalah tentang semesta, alam semesta, unta, melihat unta. Jadi Al-Quran turun tidak kemudian mengubah warna unta yang dari coklat menjadi merah jambu, menjadi putih misalnya, tapi yang diubah adalah mindsetnya bahwa unta ini ada yang menciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selama ini mereka melihat unta, tapi mereka tidak melihat bahwa di balik itu ada maha kuasa Allah yang menciptakan. Kemudian afala yang zurna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila sama'i kaifa rufi'at, dan bagaimana langit ditinggikan. Langit yang mereka lihat tiap hari tidak berubah warnanya. Yang diubah adalah mindsetnya bahwa langit ini ada yang menciptakan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung itu dijadikan pasang. Ya, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan. Ya. Ini ayat yang bercerita tentang bagaimana mengubah mindset seseorang itu adalah pendekatannya semesta alam. Ya. Ada juga pendekatannya dengan hari akhir. Ya. Berarti surah Alaq, ya khalaqal insana min 'alaq. Ya. Ini tentang konsep penciptaan manusia. Ya. Jadi dengan demikian, ketika paradigma seseorang itu berubah, maka insya Allah tindakannya juga akan berubah. Nah, ini nanti panjang juga kalau kita bahas ini, bagaimana proses perubahan yang diawali dari perubahan mindset, kemudian berubah kebiasaan, sampai kemudian berubah tindakan seseorang. Nah, ini sangat penting karena ini menjadi pola yang sunnatullah, bahwa perubahan itu dimulai dari mengubah diri pribadi seseorang. Kemudian selanjutnya, apa sunnatullah yang berlaku, ya yang khususnya kita pelajari dari sejarah kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, yaitu perubahan. Selain kita harus memiliki perubahan dimulai dari pribadi, maka langkah yang kedua adalah harus memiliki tim kelompok, ya atau tim elit yang bekerja sama. Ya. Makanya kita lihat salah satu eh, yang disebut dalam Al-Quran sebagai golongan yang sedikit tapi bisa mengubah, itulah yang disilahkan dengan al-mala. Ya. Makanya biasa kita baca waqala al-mala, berkata, biasa diserjemahkan pembesar. Ya. Nah, bisa juga diartikan elit, ya, golongan elit. Jadi kita lihat seluruh nabi itu memiliki uh, tim inti, tim elit yang kemudian inilah yang bekerja sama, yang membantu setiap dakwah. Ya. Seperti misalnya Rasulullah SAW, beliau memiliki tim elit yang dimulai kalau di Mekah dimulainya dari 4 orang, istrinya Khadijah, kemudian sahabatnya Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, ya sepupunya, kemudian Zaid bin Harithah, anak angkat. 4 orang inilah yang dimulai dari tim inti, generasi inti dari Islam. Kemudian setelah itu berkembang, ya 10 orang di jalan masuk surga, ya sampai kemudian ketika di Madinah, Rasulullah juga merintis dari 6 orang, ya di Madinah 6 orang. Ya beliau mengutus dulu Mus'ab bin Umair. Ya dari lingkaran kecil itulah itu kemudian membesar sehingga terjadi perubahan di dalam masyarakat. Ya, makanya Madinah itu dalam waktu yang Mus'ab bin Umair yang awalnya diutus, itu dalam waktu setahun Mus'ab bin Umair sudah mengislamkan satu penduduk kota Madinah. Ya, para pembesarnya masuk Islam.
Jadi ini pelajaran bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita sudah punya narasi misalnya, kita sudah mengubah diri kita, maka kita butuh tim inti. Ya, jadi artinya apa? Apapun yang kita lakukan, ya, proyek kebaikan, ya apalagi gerakan sosial, dakwah misalnya, maka dia butuh tim pendukung. Ya, nggak bisa kita bekerja sendiri, nggak bisa bergerak sendiri. Jadi makanya inilah berlaku yang namanya kepemimpinan. Ya, jadi ketika kita ingin melakukan misalnya acara, bahkan acara seperti ini, ya pengajian meskipun online, tetap harus ada tim, ada yang jadi panitia, ada yang kemudian jadi moderator, ada yang kemudian mendesain pamfletnya, kemudian ada yang kemudian merekam ya kegiatannya. Ya, jadi mesti kemudian ada tim yang mendukung agar bisa kemudian berjalan narasi yang ditawarkan tadi. Ya, alhamdulillah artinya apa? Kita ini mesti memiliki tim, ya. Apapun yang kita lakukan, jangan kemudian mengandalkan, oh saya emang sendiri bisa kerja semuanya nih. Ya, jadi kita ini bukan CEO, Central of Everything, ya. Maksudnya dia pusat yang mengerjakan semuanya, ya. Jadi makanya di tim ini ada mungkin yang berperan sebagai misalnya yang memberikan ide, ya apa gagasannya, oh tentang ini seperti ini. Kemudian setelah itu ada yang kemudian eh, mengeksekusi, ya. Oh ide ini dilaksanakan seperti apa. Jadi ada pelaksananya. Nah kemudian ada juga yang kemudian menjadi misalnya sebagai pengikutnya, ya, followers misalnya. Ada yang kemudian eh, tugasnya untuk menjadi panitia di lapangan. Ya. Jadi tidak semua kemudian ya mungkin kita akan menyangka bahwa kalau saya mengangkat si ini jadi ketua menguasai organisasi, ya jangan kita mengatakan karena dia bisa segalanya. Tidak seperti itu. Ya justru ketua itu biasanya lebih banyak pada pemikiran, idenya. Ya, adapun yang melaksanakan ini biasanya disebut dengan laksana manajer ya biasanya. Dia yang kemudian mengeksekusi. Ya, karena ada juga orang memang dia tugasnya ya tadi dia lebih suka di lapangan, ya dia nggak bisa kalau mikir-mikir. Ya sebaliknya yang berpikir itulah yang kita sebut tadi golongan elit, ya ini budaya dari misalnya ketuanya pemimpinnya, ya dia yang berpikir kak misalnya ini buat kegiatan ini apa strategi yang harus dilakukan. Nah ada yang berpikir oh strateginya seperti ini tapi pelaksanaan di lapangan itulah nanti dari tim. Nah, maka di sini kita mempelajari sunatullah bahwa apapun yang kita lakukan, ya, apalagi berkaitan proyek kebaikan, itu harus ada tim, ya, yang kemudian bekerja sama. Ya, tidak bisa kita kerja apa namanya kerja sendiri atau kerja sendiri-sendiri, apalagi misalnya tugas ya, tugas kuliah misalnya, tugas yang kita dapatkan, itu kan mesti harus ada misalnya berkelompok ya, harus kerjasama semuanya, tidak bisa sendiri. Nah, kemudian selanjutnya eh, jadi tadi sudah tiga ya. Jadi pertama itu harus punya narasi. Ya. Yang kedua kita mengubah dari pribadi. Yang ketiga adalah harus punya tim yang kemudian menjadi pendukung. Nah selanjutnya eh, narasi sunatullah yang berlaku ada tiga yang berkaitan tentang peradaban ini. Ya. Karena ini waktunya apa namanya mepet ya. Insya Allah kita akan jelaskan ada tiga lagi di besok insya Allah. Baik, saya kira itu bisa sampaikan pada hari ini. Kita kembalikan ke moderator. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Moderatornya nggak ada ya? Ada Pak. Atau oh sudah oh ya. Silakan ya. Terima kasih kepada Bapak Ustaz. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya.
Fansat, namun nanya Sat. Oke, silakan. Mas Rudi. Ya, silakan. Mas Rudi. Ya. Mic-nya dihidupkan. Eh, kedengaran suara Anas, Sat? Kedengaran. Itu sunatullah dan takdir itu apa bedanya, Sat? Kenapa sunatullahnya? Kenapa? Bisa diulang? Ini mic-nya masih off ya. Kenapa sunatullahnya? Tadi terputus saya dengar. Atau ada yang nangkap tadi ya? Pertanyaannya. Saya maksudnya sunatullah. Ini Zat, kalau sunatullah itu kan sudah Allah tetapkan tuh, seperti kejadian peristiwanya itu. Lalu beda dengan takdir itu apa, Zat? Oh ya, baik. Baik. Sunatullah ini adalah kaidah kehidupan ya, yang Allah sudah tetapkan. Jadi kaidah ya. Misalnya kalau ada orang yang jahat, ya pasti dia akan kemudian binasa misalnya. Ada orang yang zolim, ya pasti dia kemudian mendapatkan balasan dari kezolimannya. Kalau ada sebaliknya, sunatullah, kalau ada orang yang giat bekerja, maka dia akan bisa mencapai apa yang diinginkannya. Misalnya orang yang eh, berdagang, kalau dia tadi giat, ya ulet, tekun, rajin, maka sunatullahnya tadi ketika dia rajin tadi, dia akan berhasil. Ya, itu namanya sunatullah. Nah, berbeda dengan takdir. Kalau takdir ini, ya takdir ya, kita sudah ketahui bersama, itu sesuatu ketetapan Allah ya atas usaha yang dilakukan oleh manusia. Berusaha ataupun tidak, itu namanya takdir, ketetapan Allah. Nah, jadi takdir dengan sunatullah beda. Ya, jadi sunatullah ini kaidah. Ibaratnya kalau mungkin bahasa sederhana, rumus. Ya. Misalnya kalau kita ingin eh, misalnya kita ingin eh, misalnya mahasiswa ya. Kalau dia ingin berhasil ya lulus dengan nilai ujian yang memuaskan, ya sunnatullahnya harus belajar. Jadi nggak ada ceritanya misalnya oh saya mau ujiannya bagus tapi dia rebahan, tidur-tiduran ya, atau mungkin dia kemudian bakar bukunya tadi kemudian diminum abunya. Nah, itu bukan sunnatullah namanya. Nah, sunnatullah itu ketetapan Allah berupa kaedah-kaedah kehidupan yang berlaku kepada siapapun, baik orang beriman maupun orang kafir. Nah, jadi kalau misalnya orang kafir dia berusaha, misalnya dia berdagang, dia ulet, nah dia yang berhasil. Jadi kita nggak mengatakan, ya saya kan beriman, dia tidak tidak beriman, ya nggak seperti itu. Jadi sunnatullah berlaku. Misalnya kita biasa lihat ada orang yang misalnya non Muslim ya, dia begitu memuliakan keluarganya, ya, orang tuanya. Kita lihat, ya biasa tanya, kenapa demikian? Karena menurut mereka ini hoki, ya. Dan memang benar, ya siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, dia akan mendapatkan balasan. Ya, dia akan sukses misalnya dalam kerja. Ya, ini namanya sunnatullah. Siapa berbuat baik, pasti dia akan dicintai oleh orang. Siapa yang kemudian misalnya zolim, ya tidak bayar utang, ya pasti dia akan tidak disukai sama orang. Nah, itu namanya sunatullah.